Polo 1T2 TSI. Ya, jadi ini dia mobilnya. Sebuah VW Polo yang mencoba bersaing dengan rival-rival Jepangnya seperti Honda Jazz dan Toyota Yaris. Seperti kita lihat, Polo ini mengalami sedikit perubahan di eksterior, seperti halnya ini, list chrome di pada grill bagian bawah, dan model fog lampnya pun berganti. Lampunya masih sama, grillnya cuma ditambahi sentuhan chrome, dan pada bagian samping hanya terdapat perbedaan pada spionnya yang telah menjadi hitam. Tapi spion ini terasa sangat kecil sekali ya ketika mengemudikannya. Dan juga velgnya ini menjadi ring 15 dengan velg model seperti ini dan ban Apollo, yaitu ban asal India. Setelah itu yuk kita lihat ke bagian belakang. Pada bagian belakang ini tidak ada banyak perubahan juga, seperti spoiler hanya dicat hitam, penambahan logo TSI di sini, dan juga reflektornya model baru. Juga seperti kas mobil Eropa lainnya, sensor parkirnya tertanam, tidak keluar seperti jerawat-jerawat gitu ya. Oke, secara keseluruhan eksterior VW Polo ini memang biasa dan tak banyak perubahan. Bagaimana dengan interiornya? Yuk kita lihat. Secara keseluruhan bagian interior VW Polo ini sangat simpel sih ya, khas mobil Eropa, tapi masih terlihat kesan Eropanya. Tapi sayang sekali satu hal, mereka mengorbankan soft touch menjadi parsial plastik keras, dan juga di sini di pintu-pintu. Dan kita lihat di kemudi ini, sebenarnya kemudi ini seperti comotan ya dari Golf MK7, modelnya sama persis. Ada lapisan kulit dengan jahit-jahitan asli tentunya. Nah, di sini ada tombol-tombol seperti pengeras volume, pengecil volume, tombol mute, next, preview. Ada bisa menyambung telepon Anda di sini. Voice command. Ini ada untuk memainkan MID. Ya, di sini terlihat jari Anda, jempol Anda cukup disenangkan di sini. Dan setirnya sini juga sudah teleskopik dan juga tilt. Ya, ini cukup membantu para pengemudi untuk mendapatkan posisi mengemudi yang cukup enak. Ya, kemudian di tengah sini kita melihat panel AC ditambahi panel chrome, list chrome di sini menambah elegannya. Dan kita lihat seperti ini, tombol-tombol ini ada hazard, PSA, diffuser. Kesan elegan kita bisa lihat di head unitnya. Ini khas Eropa sekali dengan pencet-pencetan. Ada phone, kita bisa masukkan SD card di sini, kabel aux dan USB, dan putar-putarannya. Di panel AC, di sini kita sudah mendapatkan climate control. Ya, kita harus masih menyetel ini sih untuk menyetel kecepatan fan dan juga suhu udara. Ada auto dan banyak lagi mode-mode lainnya. Di sini kita dapat lihat terdapat ruang penyimpanan yang sangat luas di dalam, cukup dalam sekali ini, dan terdapat 2 cup holder. Di sini ada power output juga. Terus dapat Anda lihat juga di sini adalah shift knob. Dapat kita lihat ada tulisan DS di sini, yaitu direct shift gearbox khas VW dengan 7 speed dual clutch. Desain shift knob-nya juga simpel, tapi cukup menawan di sini. Oke, lalu kita ke sini. Glove box-nya sangat lebar sekali, luas sekali. Oke. Nah, langsung kita ke joknya. Seperti kita lihat, joknya ini dilapisi hanya dengan fabrik dengan model jahit-jahitan. Di sini kita bisa mendapatkan untuk heat adjuster untuk turun, lalu untuk naik, dan juga reclining. Oke, di sini juga terdapat cup holder di sana juga. Jadi total di depan ada 4 cup holder, 2 di pintu dan 2 di konsol tengah. Nah, ini di posisi mengemudi depannya. Bagaimana posisi duduk belakangnya? Ayo kita coba.
Oke, inilah sekarang baris 2 dari VW Polo. Dapat kita lihat kalau saya duduk di sini dengan posisi mengemudi saya, ya legroomnya lumayan walaupun terhitung sempit, tapi terbantu di sini ada bolong, jadi bisa menempatkan kaki Anda masuk. Untuk headroomnya ini kecil sekali ya, mungkin bisa kejeduk mungkin kalau seperti saya duduk di belakang gini. Tapi untungnya di belakang sudah diberikan 3 buah headrest. Tapi jika semuanya dinaikkan, saya yakin ini akan mengganggu pandangan visibilitas dari pengemudi. Dan juga di tengah sini, jika Anda duduk tengah sini, ini sangat kurang nyaman sekali, tidak senyaman duduk di samping kanan kiri karena hanya terdapat ya keras sini. Tidak cocok bagi Anda jika melakukan perjalanan jauh dan duduk di tengah sini. Dan di sini saya melihat juga diberi ini ada gantungan. Ya mungkin ini ditujukan bagi anak-anak kuliah yang suka shopping-shopping, dan ini digantungkan shoppingan di sini ya kali ya. Nah, di bagian bagasinya tadi di kuncinya saya melihat ada ini. Apakah ini bisa dibuka secara otomatis? Yuk kita coba. Oh, ternyata nggak bisa. Oke, seperti VW lainnya, cara membuka bagasi di VW itu dengan logonya dibuka. Oke. Nah, ini dia bagasi VW Polo. Memang tidak panjang, tapi dia dimensinya agak ke dalam sini, agak masuk gini bilangnya ya. Ya cukup sih bagi anak muda. Dan kita lihat di sini juga ada ban serap. Nah, ini dia dengan tool-toolnya tertata rapi, mendapatkan ban full size dengan velg kaleng, tapi sangat disayangkan hanya diberi dengan ukuran R14, tidak sesuai dengan ban yang dipakainya R15. Nah, jika Anda ingin akomodasi lebih, Anda dapat melipat jok baris kedua. Oke, kita lipat. Nah, ini dia hasil pelipatannya. Tapi sayang sekali tidak bisa rata lantai. Ya, sudah dapat segini saja. Oke, secara keseluruhan eksterior mobil ini bisa dikatakan biasa, namun terdapat sentuhan manis. Di dalamnya juga nggak seberapa karena juga material keras. Tapi seperti biasanya VW, mereka akan mendapatkan impresi berkemudi yang lain daripada yang lain. Gimana impresi berkemudinya? Ayo kita coba sekarang. Kita berada di dalam VW Polo. Nah, kuncinya ini bukan keyless, tapi model jackknife key. Masih ada kunci, jadi harus kita starter seperti mobil biasa. Diinjak rem dulu. Nah, lalu dia mau. Oke, coba hasilnya. Nah, ada satu hal lagi yang cukup menarik mata saya, yaitu di sini. Di bagian sini dia tidak ada seperti lock di sini atau di sini, nggak ada. Cuman locknya ada di sini. Nah, locknya ada di sini. Jika dikunci, dia akan menyala. Ini yang asik. Dia tidak ada apapun, indikator kunci hanya berupa tombol, dan jika dikunci nyala. Cukup keren. Dan di sini ada pengatur spion. Untuk melipatnya, Anda harus memutarnya ke sini. Jika untuk membukanya juga harus kembalikan ke sini. Cukup simpel. Nah, ini juga lampu tuas on off lampu dengan levelingnya. Karena ini Eropa, jadi dia ditaruh sendiri di sini. Ini fog lamp. Jika Anda memakai fog lampnya, Anda harus tarik sekali. Yang kedua itu untuk keadaan benar-benar fog atau kabut, dia akan menyala.
Lalu ini lampu besarnya. Jika kita menutup, dia akan otomatis mematikan fog lamp-nya juga. Oke, sekarang kita akan coba sensasi berkendaranya. Pakai seatbelt dulu. Oh iya, di seatbeltnya ini tidak dapat leveler. Cuman untuk menaik dan menurunkan ininya dia sesuai, maksudnya tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah, pas lah posisinya. Oke, sekarang kita coba jalan. Untuk di putaran awal mobil ini agak sedikit terasa getaran seperti kayak mencoba mengangkat gitu. Tapi kalau sudah sampai di RPM 1500 itu dia akan normal seperti mobil biasanya. Untuk pemakaian sehari-hari mobil ini masih cocok mengingat tipe suspensinya yang stiff. Tapi di balik stiff itu masih ada setelan comfort. Maksudnya adalah mobil ini dapat meredam ground jalan atau kontur jalan yang kurang baik sehingga mendapatkan impresi berkemudi yang smooth, comfort dan masih enak gitu, masih acceptable lah. Di Polo ini dapat saya akui transmisinya cukup pandai. Mungkin tim VW telah merancang sedemikian rupa sehingga mobil ini dapat menghasilkan konsumsi BBM yang maksimal. Dapat kita lihat kalau kita jalan normal gini, dia akan memindahkan gigi secara otomatis pada RPM 2000, 2500 dan tertingginya 3000. Ya, pertama kali Anda memasuki kabin VW Polo ini terlihat nuansa Golf seperti mulai dari dashboardnya dan terutama setirnya. Dan juga sampai posisi mengemudi joknya yang cukup rendah, mirip sekali dengan VW Golf. Di sini saya mengapresiasi satu hal, yaitu kacanya tidak terlalu landai sehingga pengemudi mendapatkan point of view yang sangat baik. Pilar A-nya juga cukup, tidak terlalu tebal, namun sangat disayangkan sekali spionnya kecil. Dan satu hal lagi, mengingat ini adalah mobil Eropa, jangan sampai salah bahwa lampu sen dan dim ada di sebelah kiri. Dan untuk mengaktifkan wiper depan ada di sebelah kanan. Pada perjalanan dalam kota, kami mencetak angka 11 km per liter. Memang bukan suatu angka yang bagus di kelasnya, tapi Anda dapat mencetak angka lebih lagi jika melakukan perjalanan luar kota. Dan itu pun kembali kepada cara mengemudi Anda masing-masing. Kekedapan kabin dari VW Polo ini cukup baik. Seperti suara mesin, suara bannya, dan suara angin ini hanya terdengar sama-sama saja. Dapat dikatakan peredaman VW Polo ini terbaik di kelasnya. Tapi dari segi fitur, mungkin dapat dikatakan juga agak kalah dari rival-rivalnya. Seperti kita ambil contoh Mazda 2. Mobil ini memiliki pengendalian yang presisi dan feedback dari setir yang cukup baik, namun tidak sebaik VW Golf. Nah, ini kita sekarang tidak terasa sudah menyentuh 100 km per jam. Mungkin karena faktor Eropa dengan mendapatkan build quality yang solid. Dan ini sudah wow, 130, 140. Tidak terasa. Walau harus dikompensasi dengan tidak hadirnya fitur seperti kamera mundur, keyless entry dan start stop engine, dan juga DRL khasnya mobil-mobil Eropa. Namun apabila Anda seorang yang single dan memiliki keluarga kecil dan yang terutama Anda driver entusias, Anda cocok untuk meminang mobil ini. Mengingat mobil ini memiliki cita rasa Eropa dengan harga yang terjangkau. Review kami dari Saya Motor, ikuti review Saya Motor berikutnya dan terima kasih.